teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Yang A yaitu pengertian manajemen pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus, yang artinya tangan, dan eger yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manajer, yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendaya gunakan seluruh sumber daya yang ada. Manajemen menurut Terry adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Menurut Hersey dan Blanchard, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok, serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Yang kedua, pengertian pendidikan. Pendidikan secara semantik berasal dari bahasa Yunani, paidagogia, yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke dan dari sekolah. Menurut Lejevel, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertentu kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. 3. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan menurut Purwanto adalah semua kegiatan sekolah, dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan polisi, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol pelengkapan, dan seterusnya, sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Yang B. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Menurut Usman dan Henry Fayol, unsur manajemen terdiri dari 7M+1I sebagai berikut. Yang pertama, manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Yang kedua, material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga, mesin atau mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Yang keempat, money, uang. Money modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung, bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas piutang. Yang kelima, metode, memilih dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya efisiensi dan pemborosan. Yang keenam, market adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya transaksi antara pendidik dengan peserta didik. Yang ketujuh yaitu minute atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisiens. Dalam teori organisasi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Fayol tahun 1949, manajemen membahas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, technical. Yang kedua, komersial. Yang ketiga, finansial. Yang keempat, security. Yang kelima, accountancy. Yang keenam, managerial. C. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Mashali
Antara lain, yang pertama terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan. Yang kedua, tercapainya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajernya. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas pendidikan, profesi sebagai manajer atau konsultan manajernya pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang ketujuh, terciptanya pencapaian pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. D. Pembagian manajemen. Yang pertama, manajemen puncak atau top management, disebut juga dengan manajemen institusional eksekutif atau key eksekutif, terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chief executive officer atau CEO. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management, disebut juga dengan manajemen administratif. Yang ketiga, manajemen pelaksana atau operating management, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. E. Komposisi keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan teknik atau technical skills merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli, beda, teknik, pemusik, akuntan. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skills merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skills merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. F. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Baharudin 2010, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manajemen kurikulum. Yang kedua, manajemen personalia. Yang ketiga, manajemen peserta didik. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan. Yang keenam, manajemen administrasi. Yang ketujuh, manajemen humas. Dan yang kedelapan, manajemen layanan khusus. Itulah tadi penjelasan dari materi konsep dasar manajemen pendidikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.